Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Keisha dari kelas AK102 Akuntansi Universitas Siber Asia. Yang terhormat Bapak Agung Riyadi selaku dosen mata kuliah ICT Literasi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya izin mempresentasikan hasil penelitian berupa jurnal penelitian yang telah dibuat oleh kelompok 5 ICT Literasi AK102. Jurnal penelitian ini berjudul Analisis Dampak Literasi Keuangan dan Strategi Promosi Terhadap Pilihan Penggunaan KRIS oleh Generasi Z. Mari kita mulai dari pendahuluan. Kemajuan teknologi saat ini terus berkembang dengan sangat cepat dan pesat secara global dari tahun ke tahun. Terlebih lagi dengan munculnya era revolusi industri 4.0, di mana kecerdasan buatan dikembangkan khusus untuk memudahkan pengguna dalam melakukan banyak hal dengan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menyikapi pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, salah satu inovasi yang signifikan adalah kemajuan sistem pembayaran berbasis digital yang sering dikenal sebagai digital payment. Di era digital ini, penggunaan teknologi pembayaran seperti KRIS semakin meluas, terutama di kalangan generasi Z. Generasi ini yang dikenal sebagai digital native memiliki akses yang sangat luas terhadap teknologi dan informasi. Nah, namun meskipun potensi penggunaan KRIS sangat besar, terdapat beberapa tantangan dalam adopsi teknologi ini. Salah satu masalah utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan generasi Z yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan KRIS. Literasi keuangan yang baik sangat penting untuk memahami produk dan layanan keuangan, termasuk teknologi pembayaran digital. Tanpa pemahaman yang memadai, generasi Z mungkin merasa ragu untuk menggunakan KRIS, meskipun mereka memiliki akses yang mudah. Selain itu, promosi yang efektif juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang KRIS. Oleh karena itu penting untuk menganalisis bagaimana literasi keuangan dan strategi promosi dapat mempengaruhi keputusan penggunaan KRIS oleh generasi Z. Dahulu, masyarakat terbiasa melakukan pembayaran dengan uang tunai, namun saat ini berinovasi menuju uang digital. Menurut catatan Bank Indonesia, transaksi digital mengalami peningkatan sebesar 37,8% per tahun. Hingga Maret 2021, nilai transaksi uang elektronik mencapai 21,4 triliun rupiah atau meningkat sebesar 42,46%. Menurut Kristanti dan Marta tahun 2021, financial technology atau fintech adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh sektor keuangan untuk memudahkan masyarakat untuk menggunakan transaksi keuangan. Nah, metode pembayaran digital cashless ini menjadi jenis pembayaran yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Salah satu contohnya adalah penggunaan pembayaran menggunakan e-wallet seperti Dana, OVO, Shopee Pay, dan GoPay, serta Link Aja. Pelanggan seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan pembelian karena harus mengirimkan beberapa kode QR tergantung pada jumlah program dompet digital yang mereka gunakan. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Indonesia meluncurkan standarisasi kode nasional untuk semua aplikasi dompet digital yang disebut sebagai KRIS. KRIS pertama kali diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 2019 dalam rangka HUT RI yang ke-74 di kantor pusat Bank Indonesia dan kantor cabang Bank Indonesia di berbagai daerah. Implementasi KRIS untuk seluruh pelaku bisnis di Indonesia dimulai pada 1 Januari 2020, sehingga setiap transaksi pembayaran digital yang menggunakan kode QR harus mengikuti standarisasi ini. Menurut Harsono, lingkungan kehidupan modern ditandai dengan perubahan besar, dengan saling terkait dan kemunculan perusahaan yang bersaing satu sama lain. Nah, munculnya teknologi keuangan vintage ini sebagai respon terhadap kebutuhan dan tuntutan industri keuangan dalam mendorong masyarakat untuk beralih ke metode pembayaran digital yang lebih canggih. Untuk mendukung gaya hidup digital, konsumen kini menggunakan layanan keuangan digital yang cepat, mudah, dan aman. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi digital, transaksi non-tunai atau cashless ini semakin populer di Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk perkembangan teknologi finansial, perubahan perilaku konsumen, dan dampak pandemi COVID-19. Nah, di Jakarta Selatan, generasi muda menunjukkan preferensi yang tinggi terhadap metode pembayaran digital seperti e-wallet dan kartu kredit.
Lalu, dompet digital ini membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran yang lebih praktis dan cepat. Berdasarkan data e-commerce Indonesia tahun 2023 dan statistika Digital Market Outlook, nilai transaksi e-commerce pada tahun 2023 mewakili estimasi nilai setahun penuh. Tercatat bahwa 60,6% perbelanjaan itu dilakukan secara online, dengan faktor pendukung utama berupa promosi 50,5% dan kemudahannya 48,3%, serta keamanan 37,1%. Berdasarkan hal tersebut, jumlah transaksi e-commerce pada tahun 2023 meningkat sebesar 14,9% loh, dengan peningkatan nilai yang sangat signifikan, mencapai 59,4%. Nah, berbagai pilihan e-commerce yang dapat digunakan di masyarakat, terutama marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Zalora, Blibli, dan lainnya. Nah, selain itu metode pembayarannya tuh semakin beragam. Ada transfer bank, pembayaran tunai, COD, atau sebagai ShopeePay dan lain-lain. Penggunaan kris semakin berkembang sejak mulai efektif digunakan pada awal tahun 2020, baik secara alat pembayaran oleh konsumen maupun sebagai alat penerimaan pembayaran oleh produsen. Kris adalah standar kode QR yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang-uang elektronik berbasis server, dompet elektronik maupun mobile banking. Standarisasi ini dilakukan agar transaksi dengan dompet digital semakin lebih mudah, cepat, dan aman karena transaksi digital dapat diawasi oleh regulator melalui satu pintu. Nah, sasaran dan aplikasi kris ini adalah para perilaku ekonomi, terutama generasi milenial, yang menuntut segala aspek dalam kehidupan mereka menjadi lebih efisien menurut Kurniawati 2021. Tujuan peluncuran metode pembayaran elektronik terbaru ini adalah untuk meningkatkan sistem digitalisasi di Indonesia guna membantu masyarakat memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Nah, berdasarkan catatan Bank Indonesia, transaksi digital mengalami peningkatan sebesar 37,8% per tahun hingga pada akhirnya mencapai 21,4 triliun rupiah yang sangat meningkat. Tujuan dibuatnya jurnal penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengeksplorasi hubungan antara literasi keuangan dan keputusan penggunaan kris. Yang kedua, menilai efektivitas strategi promosi dalam meningkatkan penggunaan kris di kalangan generasi Z. Serta yang terakhir adalah memberikan solusi untuk meningkatkan adopsi kris di kalangan pengguna, terutama generasi Z. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab pembahasan. Yang pertama tentang konsep literasi keuangan. Literasi keuangan merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan mengelola informasi keuangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Besar Indonesia menyatakan bahwa literasi keuangan mencakup pemahaman tentang produk keuangan, pengelolaan anggaran, serta resiko yang terkait. Bagi generasi Z yang tumbuh di era digital, literasi keuangan menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai pilihan metode pembayaran termasuk kris. Penelitian Ethicon dan Messi menunjukkan bahwa individu dalam literasi keuangan yang lebih baik cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Hal ini berlaku dalam konteks kris, di mana pemahaman yang baik tentang cara kerja sistem pembayaran digital dapat meningkatkan kepercayaan generasi Z untuk menggunakannya. Selain itu, literasi keuangan juga mempengaruhi respons terhadap strategi promosi produk keuangan, seperti yang dijelaskan oleh Chen dan Volt, di mana individu yang literasi secara finansial dapat mengevaluasi informasi promosi yang lebih kritis. Lalu apa sih peran Gen Z dalam adopsi teknologi pembayaran? Nah, yang pertama itu Gen Z merupakan pengguna teknologi digital yang mendorong sistem pembayaran kris. Lalu yang kedua, kris itu memungkinkan transaksi tanpa tunai, dianggap sebagai solusi praktis dan efisien oleh generasi Z. Yang ketiga, tingkat literasi keuangan yang baik juga berperan dalam keputusan Gen Z untuk menggunakan kris. Lalu yang terakhir adalah kris juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perilaku yang menekankan kenyamanan dan kemudahan akses yang menjadi alasan utama Gen Z. Peran strategi promosi dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z.
Strategi promosi yang efektif dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi Z. Program edukasi keuangan yang berkualitas membantu individu memahami konsep keuangan yang lebih baik, seperti yang ditemukan oleh Luzardi dan Michelle. Penelitian ini menunjukkan bahwa paparan terhadap informasi keuangan yang relevan dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan finansial. Teori pembelajaran sosial atau Bandura menjelaskan bahwa individu dapat belajar dari pengamatan dan pengalaman orang lain. Oleh karena itu, promosi yang melibatkan influencer atau tokoh publik yang relevan dengan generasi Z dapat lebih efektif dalam mengedukasi mereka tentang pentingnya literasi keuangan. Penggunaan media sosial sebagai platform promosi juga sangat efektif karena generasi Z lebih sering mengakses informasi melalui media sosial. Xu dan Lian juga mengungkapkan bahwa media sosial dapat menyebarkan informasi literasi keuangan secara interaktif, mendorong generasi Z untuk lebih aktif belajar tentang pengelolaan keuangan. Implementasi dan perkembangan KRIS dalam konteks literasi TIK. KRIS merupakan inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah transaksi digital yang aman dan efisien. Dalam konteks literasi TIK, KRIS menjadi cara untuk memperkenalkan teknologi digital ke masyarakat, khususnya generasi Z yang sangat familiar dengan teknologi. Generasi Z memiliki potensi besar dalam memahami dan menggunakan KRIS berkat keterampilan digital mereka. Namun, keberagaman tingkat literasi TIK di kalangan mereka menunjukkan perlunya edukasi yang lebih terarah agar seluruh individu dapat memanfaatkan KRIS secara optimal. Bank Indonesia tahun 2023 melaporkan bahwa KRIS telah berkembang pesat di sektor perdagangan, terutama di kalangan UMKM, dengan mempermudah pelaku usaha dalam menerima pembayaran digital. KRIS menawarkan keuntungan seperti efisiensi waktu, keamanan transaksi, dan kemudahan pengelolaan keuangan yang sangat relevan dengan kebutuhan generasi Z. Oleh karena itu, mereka menjadi pendorong utama adopsi KRIS, baik secara konsumen maupun pelaku usaha. Nah, literasi TIK memainkan peran penting dalam mendukung penyebaran informasi dan pelatihan tentang penggunaan KRIS ini. Program literasi yang melibatkan platform digital seperti media sosial, webinar, dan kampanye digital dapat membantu meningkatkan kesadaran generasi Z tentang manfaat KRIS. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi pembayaran juga dapat mempercepat adopsi KRIS di masyarakat. Nah, ini merupakan gambar perkembangan KRIS dari tahun ke tahun dan dari berdirinya KRIS sejak awal sampai perkembangan di akhir. Tantangan dan peluang adopsi KRIS di kalangan generasi Z. Meski potensi adopsi KRIS di kalangan generasi Z sangat besar, beberapa tantangan perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman tentang teknologi pembayaran digital, terutama di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Generasi Z yang tinggal di pedesaan atau wilayah terpencil mungkin kesulitan dalam memahami dan mengakses KRIS karena keterbatasan infrastruktur atau kurangnya program edukasi yang relevan. Nah, keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian dalam adopsi teknologi digital termasuk KRIS. Generasi Z juga seringkali kurang menyadari resiko terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, edukasi mengenai keamanan digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan mereka terhadap penggunaan KRIS. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk inovasi dan kolaborasi. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk meningkatkan dan mengembangkan program literasi digital yang inklusif, melibatkan generasi Z sebagai agen perubahan untuk menyebarkan informasi tentang KRIS. Selain itu, peningkatan akses internet dan infrastruktur digital di Indonesia dapat mendorong adopsi KRIS secara lebih luas, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien. Dengan peran generasi Z yang strategis dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, adopsi KRIS juga menjadi indikator keberhasilan literasi TIK di Indonesia. Implementasi KRIS yang didukung oleh program literasi, keuangan, dan digital yang efektif dapat memberikan dampak positif bagi generasi Z dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk penelitian ini menggunakan metode gabungan atau mixed method untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait implementasi KRIS dalam konteks literasi TIK di kalangan generasi Z.
Metode kuantitatif dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat adopsi KRIS, literasi TIK, dan literasi keuangan pada generasi Z. Nah, sedangkan metode kualitatif adalah dengan wawancara mendalam untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam menggunakan KRIS. Lalu kita akan membahas hasil pembahasan dan penelitian. Nah, KRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat dan aman, dan terintegrasi secara nasional. Tujuan utama dalam implementasi KRIS adalah mendorong inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi pembayaran, dan mendukung ekonomi digital di Indonesia. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh IKADEK Dwi Perdana dan IKADEK Sinarwati, dan manfaat utama KRIS meliputi: yang pertama, transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memangkas waktu antrian. Yang kedua, KRIS dapat diterima dalam berbagai platform e-wallet termasuk OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja dengan batas maksimal pembayaran 2 juta per transaksi. Yang ketiga, penyedia aplikasi pembayaran memiliki kewenangan untuk menetapkan batas nominal kumulatif harian atau bulanan sebagai mitigasi resiko pengguna. Hasil wawancara dengan customer service Bank Mandiri Cabang Mula Warman, Samarinda, pembayaran digital khususnya dengan KRIS adalah cara yang lebih cepat dibandingkan pembayaran tunai. Nah, kita tidak perlu menunggu kasir memberikan kembalian pada kita maupun terkendala hal-hal yang lain. Selain itu, pembayaran digital juga lebih higienis, ujar dia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa KRIS memberikan kemudahan bagi pedagang maupun pembeli melalui satu sistem yang terintegrasi yang mempercepat proses transaksi. Dari hasil kajian literatur, ditemukan sejumlah manfaat tambahan dari implementasi KRIS, yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Menurut penelitian oleh Ramdhani dan Sari, KRIS itu telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital, khususnya di daerah yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur perbankan. Nah, standarisasi ini memungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menerima pembayaran secara digital dengan mudah tanpa perlu perangkat tambahan. Lalu, efisiensi biaya dan waktu. Studi dari Putra dan Widianti menunjukkan bahwa penggunaan KRIS menurunkan biaya operasional pedagang karena mereka tidak perlu menyediakan uang tunai atau mesin edisi. Nah, KRIS juga mengurangi risiko kesalahan yang kerap terjadi pada metode pembayaran tunai atau transfer manual. Selain itu, KRIS juga mendukung ekosistem digital. Penelitian ini dilakukan oleh Suryani dan Lestari menyatakan bahwa KRIS menjadi katalisator dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Dengan meningkatnya adopsi KRIS, terjadi peningkatan transaksi non-tunai yang signifikan, terutama selama pandemi COVID-19, ketika pembayaran digital menjadi kebutuhan utama. Lalu selain itu, ada keamanan dan transparansi transaksi. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh Mahendra, KRIS itu memberikan perlindungan data transaksi yang lebih baik dibandingkan pembayaran tunai. Seluruh transaksi tercatat secara digital, sehingga mempermudah pelacakan dan pengawasan oleh pengguna maupun penyedia jasa keuangan. Lalu, pengelolaan keuangan yang lebih baik dilakukan oleh penelitiannya dilakukan oleh Herlina dan Sutanto, di mana menunjukkan bahwa aplikasi berbasis KRIS memungkinkan pengguna untuk melacak pengeluaran secara real time melalui aplikasi wallet. Hal ini membantu pengguna dalam mengelola anggaran pribadi dan memprioritaskan kebutuhan keuangan. Meskipun KRIS memiliki banyak manfaat, implementasi KRIS ini masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu keterbatasan infrastruktur digital. Seperti yang disampaikan oleh penelitian Sutanto, wilayah terpencil dengan akses internet yang rendah masih mengalami hambatan dalam adopsi KRIS. Lalu, kurangnya literasi keuangan digital. Studi ini dilakukan oleh Rahmawati dan Triyono, mengungkapkan bahwa beberapa kelompok masyarakat, terutama generasi tua, masih membutuhkan edukasi lebih lanjut tentang cara penggunaan KRIS yang secara efektif. Nah, ini merupakan detail perkembangan KRIS dari tahun ke tahun, yaitu volume transaksi mencapai 139,6 triliun, mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2022. Nah, faktor pendukung semakin banyaknya UMKM yang mengadopsi KRIS, promosi aktif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, serta luasnya penetrasi wallet. Lalu, pada tahun 2024, volume transaksi diproyeksikan mencapai 383,8 triliun. KRIS semakin
jadi standar pembayaran digital dengan dukungan penuh oleh pemerintah dan para pelaku industri fintech. Berdasarkan daftar perkembangan nilai KRIS, terjadi peningkatan nilai. Artinya pengguna KRIS itu diminati oleh generasi Z masa kini. Nah, karena dianggap lebih memungkinkan dalam pembayaran transaksi pembelian, cukup hanya dengan scan KRIS sudah dapat melakukan pembelian. Pihak supplier pun tidak perlu repot untuk menyiapkan uang kembalian uang untuk transaksi pembelian. Kita sudah berada di penghujung presentasi, yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan berbagai studi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa KRIS merupakan inovasi yang memberikan dampak positif terhadap efisiensi, keamanan, dan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan dukungan berkelanjutan oleh Bank Indonesia, penyedia jasa keuangan, dan masyarakat, KRIS diharapkan dapat terus berkembang dan mendorong transformasi digital ekonomi nasional. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.